Saudara, partai-partai politik masih terus bernegosiasi untuk membentuk koalisi yang solid menghadapi Pilpres 2024. Yang terbaru, muncul kabar rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar membenarkan rencana pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Muhaimin menyebut pertemuan antara dirinya dan Megawati tinggal menunggu waktu yang tepat. Menurut Muhaimin, rencana pertemuannya dengan Megawati bukan untuk mengubah dukungan kepada Prabowo Subianto. Karena itu Prabowo pun tak mempermasalahkannya. Ya, dia kasih waktu, cuman waktunya Bu Mega yang menentukan. Tapi Gus menerima kapanpun itu pertemuan? Siap, ya, siap. Yang muda pokoknya dipanggil yang tua siap aja. Ya namanya pertemuan dengan siapapun nggak masalah. Pak Prabowo juga bilang nggak masalah. Pak Prabowo juga ketemu siapapun juga nggak masalah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bekerja sama dengan PKB bukan hal baru. Namun PDIP tetap menghormati Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang telah dibentuk PKB dan Gerindra untuk mendukung Prabowo Subianto. Ya, dengan Pak Muhaimin Iskandar ini kan hubungannya sangat dekat secara historis, secara ideologis. Bahkan Pak Muhaimin Iskandar ini sama dengan Gus Ipul, sudah seperti anak dari Ibu Megawati Soekarnoputri karena dulu juga dititipkan oleh almarhum Gus Dur, sehingga kedekatan setiap saat bisa untuk berhubungan dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi dari PKB kan juga mohon waktu terlebih dahulu, tetapi komunikasi sangat intens terus-menerus dilakukan dengan berbagai latar belakang historis yang menunjukkan kedekatan hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Muhaimin Iskandar. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menilai peluang PKB bergabung dengan koalisi pendukung Ganjar kecil. Jayadi menyebut potensi Muhaimin maju sebagai bakal calon wakil presiden justru lebih besar jika bersama Prabowo Subianto. Sementara PDIP disebut butuh sosok yang bisa mendongkrak suara Ganjar di Jawa Barat dan Banten. Jadi saya menganggap pertemuan keduanya itu seperti tadi masih bermakna politik, high politics, politik tingkat tinggi gitu. Politik yang sifatnya untuk pendidikan ke masyarakat, moral dan sebagainya. Atau dalam bahasa Mas Bas itu adalah silaturahmi politik. Tidak berbeda. Bukan penjajakan ya? Bukan penjajakan, mereka sudah saling tahu. Silaturahmi politiknya tidak berbeda jauh dengan makna pertemuan antara Mbak Puan sama AHY kemarin. Nah, kalau kita bandingkan keperluan Gerindra untuk merangkul Caimin atau PKB dibandingkan dengan keperluan PDIP untuk merangkul atau berkoalisi dengan PKB itu lebih kuat Gerindra, double, 2 kali lebih kuat di Gerindra. Sehingga Gerindra pasti akan memberikan tawaran-tawaran yang jauh lebih menarik kepada Caimin. Ya, misalnya posisi Caimin untuk dicalonkan sebagai cawapres menurut saya lebih besar di Gerindra kalau berkoalisi dengan Gerindra dibandingkan dengan PDIP. Kenapa? Berkoalisi bersama dengan PKB? Ya tentu mungkin ya, tetapi masalahnya pertama PKB sudah punya koalisi dan posisinya cukup kuat di situ. Seperti kata sejumlah petinggi Gerindra, Caimin menjadi salah satu calon terkuat untuk menjadi cawapresnya. Tapi kalau bertemu dengan PDIP, berarti artinya dalam tanda kutip mau menekan jangan-jangan karena kan belum deklarasi baca pres. Ya tergantung bagaimana itu internal komunikasi di tingkat Gerindra sama PKB ya. Jadi bisa saja ini tadi itu membangun komunikasi politik secara umum bisa jadi begitu. Jadi Ganjar memerlukan perkuatan dari segi calon wakil presiden itu di daerah terutama Jawa Barat dan Banten. Nah, siapa yang bisa carry out di situ? Bukan Caimin. Oke, siapa? Ya. Misalnya Ridwan Kamil misalnya, atau malah Sandi Uno bisa lebih kuat di situ. Jadi maksud saya masih agak jauh bagi PDIP untuk menawarkan posisi wapres kepada Caimin karena ada calon-calon lain yang ada 10 itu ya. Koalisi partai politik pendukung Ganjar, Prabowo, Anies sampai saat ini masih belum menentukan sosok cawapres. Sosok cawapres diyakini bakal menentukan peta koalisi. Tim Liputan, Kompas TV.